Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan sharing ya, sedikit yang saya kerjakan dan saya ketahui terkait dengan design thinking dalam pendidikan STEAM. Ya. Jadi kita mulai secara overall, secara garis besar nanti saya akan membahas yang pertama terkait dengan tuntutan zaman. Jadi apa saja kebutuhan perkembangan zaman dan bagaimana paradigma belajar yang sesuai untuk saat ini. Kemudian pendidikan STEAM, jadi apa sih urgensi pendidikan STEAM dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, terutama dalam kurikulum merdeka yang benar-benar baru bagi kita semua. Kemudian design thinking, apa sih design thinking, bagaimana design thinking dapat digunakan untuk mengimplementasikan pendidikan STEAM. Dan yang terakhir nanti saya juga akan mengulas terkait tren penelitian, jadi kemana arah penelitian terkini yang berhubungan dengan pendidikan STEAM untuk saat ini dan masa yang akan datang. Oke, jadi ini adalah inovasi dan kerangka pendidikan. Kalau kita flashback ke beberapa ratus tahun yang lalu, jadi dimulai dari era farming ya, bercocok tanam, kita sebutnya sebagai era milenium. Kemudian di sini ini membutuhkan waktu beribu-ribu tahun untuk berpindah dari era farming ke era mesin mekanik ya. Jadi dari era ini kita berpindah ke era mesin mekanik. Dari era mesin mekanik kemudian semakin maju lagi. Selama 200 tahun kita berpindah ke era kelistrikan. Dari era kelistrikan, 100 tahun kemudian kita masuk ke era informasi. Jadi durasi waktu time span-nya itu semakin singkat. Jadi semakin cepat perubahan zaman ini. Dan saat ini Bapak Ibu, kita masuk di sini era transformasi. Hanya membutuhkan waktu 50 tahun dari era informasi ke transformasi, atau biasa kita sebut sebagai metaverse. Jadi kita sudah tidak asing lagi, kita punya rumah di dunia maya, jadi kita menggabungkan antara dunia maya dengan dunia nyata. Ada mata uang di dunia maya, kita bisa memiliki suatu daerah, bisa belanja dan seterusnya, tapi semua itu adalah nyata. Makanya kita sebut sebagai metaverse. Kemudian ini sangat-sangat berhubungan dan terkait dengan pendidikan kita, khususnya pendidikan IPA. Jadi cara kita berpikir di era zaman dahulu, era bercocok tanam, mesin mekanik, kelistrikan, informasi sampai metaverse atau transformasi, tentu sangat-sangat berbeda gitu ya. Maka diperlukan pendidikan yang mengarahkan pola berpikir siswa, mengarahkan generasi kita untuk berpikir sesuai dengan zamannya. Oke, yang berikutnya, nah ini saya mengambil dari United Nations untuk grafik yang sesuai dengan 5Ps Sustainable Development. Jadi kemana arah pendidikan kita? Gitu ya. Jadi siswa kita ada target yang harus dikuasai, mereka harus menguasai literasi, tidak sekedar literasi yang membaca saja, bukan sekedar literasi digital saja, tapi juga kita harus literasi numerasi di sini. Nah, di dalam tuntutan atau target ini ada subjek atau disiplin area yang harus kita trigger, harus kita kembangkan untuk anak didik kita atau untuk generasi. Nah, mulai dari collaboration leadership, jadi kerjasama kepemimpinan, kemudian critical thinking, problem solving, decision making, creativity, innovation, kreativitas ya, kemudian sosial, culture, global, environmental responsibility, ini sangat-sangat penting ya, awareness terhadap lingkungan, kemudian communication, digital, teknologi, fluency, jadi tidak sekedar tahu, tapi juga harus lancar dalam memanfaatkan dan mengoperasikan. Yang terakhir, lifelong learning, personal management, well-being. Nah, kesemuanya ini kalau kita lihat ada aspek engaged thinker, kemudian ethical citizen, entrepreneurial spirit, yang kesemuanya terwadahi goal kita semua seluruh dunia ini sama, larinya nanti education kita akan lari ke sustainable development. Jadi untuk orangnya, untuk people-nya itu kita harapannya nantinya akan mengentaskan kemiskinan, kekurangan makan, dan semuanya itu di aspek ini, and poverty, hunger, and all form, and ensure dignity and equality. Jadi semua seragam, setara, gitu ya. Kesenjangan sosial itu tidak terlalu besar. Ada prosperity, kemudian peace, kedamaian, partnership. Kita tidak bisa hidup di era sekarang ini secara individual. Kita harus partnership, kolaborasi. Dan yang di sini go green, di sini kita harapannya bisa menciptakan planet yang go green,
clean environmental. Jadi untuk generasi berikutnya planet yang kita tempati masih bisa sustain gitu ya. Maka dari itu tadi pemerintah kita sudah melakukan banyak reformasi di pendidikan. Ini yang utama saat ini yang sangat ditekankan oleh kurikulum kita adalah menciptakan dan mengenhance pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila tadi sudah disinggung oleh Pak Bevo. Saya akan lebih mendetailkan lagi di sini. Jadi Bapak Ibu peserta Semnas hari ini adalah suatu anugerah sebenarnya. Bangsa Indonesia itu dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang sangat luar biasa yaitu akhlak. Begitu tawaduknya siswa-siswa kita, begitu sopannya, disiplinnya mereka terhadap guru-guru sampai kapanpun. Nah, ini sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita pegang, yang kita gunakan sebagai pedoman hidup dan sekarang diimplementasikan di dalam dunia pendidikan. Ya, jadi yang utama yang pertama dari profil pelajar Pancasila itu kan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kebinekaan global. Dari sini kita nanti bisa lari ke pembelajaran yang lebih localized gitu ya, sesuai dengan budaya atau potensi di daerah masing-masing. Kemudian ada budaya gotong royong. Jadi karakter gotong royong, kolaborasi, kepedulian, berbagi, sharing gitu ya. Yang berikutnya ada mandiri. Di samping kita harus berkolaborasi, tentu setiap siswa di negara ini harus memiliki kemandirian yang tinggi ya, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri. Nah, ini bernalar kritis kreatif. Ini adalah dua di antara tuntutan abad 21 atau biasa kita sebut 4C skill. Bahkan sekarang sudah ke 6C dan seterusnya. Critical thinking dan creativity. Nah, di sini kita benar-benar diwadahi, diberikan kebebasan sebesar-besarnya, seluas-luasnya oleh pemerintah untuk mengenhance dan mengaktifkan semua potensi siswa kita. Dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Dari utara sampai selatan. Nah, kita kembangkan semua dengan memanfaatkan kearifan lokal dan menjunjung tinggi nilai karakter bangsa kita. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, ada pergeseran paradigma belajar, ya. Yang ini sebenarnya ada banyak sekali teori-teori belajar yang ada gitu ya. Saya mengambil dua yang paling ekstrim, yang sangat nampak pergeseran paradigma belajarnya dari Piaget ke Vygotsky. Kalau Piaget ya pola berpikirnya, maka ciri utamanya tahapan pengembangan mendorong pembelajaran itu semua berpusat pada siswa. Sementara kalau Vygotsky mengutamakan interaksi sosial. Jadi yang teori yang sangat familiar itu tentang ZPD ya, zona perkembangan proksimal, di mana di situ siswa diberikan taks atau tugas yang paling sulit. Kemudian bagaimana level kesenjangan antara dia bisa menyelesaikan tugas itu secara individu dengan adanya bantuan atau scaffolding dari orang lain, bisa dari guru atau dari teman. Ya. Kemudian mekanisme perubahan, jadi Piaget mengatakan bahwa perkembangan itu adalah given, bawaan, kemudian melalui proses asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Sementara kalau Vygotsky dia menggunakan scaffolding. Jadi ada tahapan-tahapan bantuan yang diperlukan oleh siswa, sehingga di sini adanya interaksi antar guru dengan siswa, siswa dengan teman-temannya, interaksi sosial dengan masyarakat, hingga pengembangan budaya dan internalisasi. Nah, untuk kesiapan, menurut Piaget, pertumbuhan perkembangan itu masuknya ke level genetik, karena tadi ya, given bawaan, sementara kalau ZPD ini berisi kemampuan yang diajarkan, maksudnya difasilitasi adanya scaffolding dari lingkungan sekitar. Secara berikutnya, untuk peran siswa, nah ini, secara aktif siswa memanipulasi ide atau objek, terus-menerus menemukan pengetahuan melalui interaksi dengan dunia. Sementara untuk yang Vygotsky berinteraksi dengan guru, teman sebaya, lingkungan sosial budaya untuk memecahkan masalah.
Ini yang perlu digarisbawahi. Kalau yang PHC dulu dia memanipulasi ide atau objek, tapi untuk saat ini adalah bagaimana memecahkan masalah. Nah, peran guru dan kelas menyediakan lingkungan untuk mendorong siswa berinteraksi dan mengajukan pertanyaan inquiry yang di sini melibatkan siswa dalam kegiatan sosial terorganisir dan menyediakan scaffolding. Jadi tugas guru semakin bertambah semakin berat ya, harus mampu menyediakan scaffolding. Kalau siswa ini diberi bantuan A, ternyata dia tidak bisa, maka ada scaffold yang berikutnya. Kalau dia A sudah bisa, maka kita harus tingkatkan lagi scaffolding-nya, pijakan-pijakan bantuan itu. Nah, sehingga untuk yang PHC di sini lebih ke pengalaman, kemudian individual. Paradigma kita bergeser ya, paradigma belajar kita bergeser ke Vygotsky, yaitu harus berkolaborasi, komunikasi, interaksi sosial. Ini adalah pergeseran paradigma yang sangat luar biasa, bagaimana mengubah cara pandang kita untuk belajar. Sehingga ada STEAM di sini. Jadi, apa sih sebenarnya STEAM itu? Tadi Pak Bevo sudah menceritakan banyak sekali tentang STEM. Saya angkat yang STEAM di sini. Banyak orang yang mengatakan STEAM itu Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Oke, itu adalah singkatannya. Ada yang mengatakan ini sebuah kurikulum. Ada yang mengatakan ini adalah perpaduan. Ada yang mengatakan harus ada produk dan seterusnya. Sangat-sangat banyak definisi STEAM yang ada di dunia ini. Tetapi yang jelas, yang pasti Bapak Ibu, STEAM tidak sesimpel singkatannya. Tidak sekedar yang penting ada science, ada teknologi, ada engineering, art, atau mathematics. Nah, ini saya merangkum beberapa referensi, masih banyak lagi, tapi yang penting-penting dan utama saya rangkum di sini. Jadi ada yang mengatakan dia itu adalah kurikulum ya di sini. Kemudian ada integrasi. Integrasi tidak hanya integrasi konten, tapi integrasi cara mengajar, cara belajar. Kemudian ada yang mengatakan sebagai approach, ya kan? Kemudian yang poin utamanya di sini art, memasukkan art di aspek STEAM ini. Art tidak semata-mata sekedar art dalam arti umum atau art yang kita maknai secara harfiah sebagai kesenian, tidak sekedar atau semudah itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini dari STEM bergeser ke STEAM. Kalau kita lihat ada perception ya. Jadi ada beberapa konteks kalau di STEM fakta-faktanya itu membantu siswa help student become better problem solver. Jadi membantu siswa untuk menjadi pemecah permasalahan yang lebih baik. Inovator, inventor, self-reliant, logical thinker. Tetapi dengan kita memasukkan unsur art ya, jadi di sini maka semuanya lebih teraktivasi yang ada dimiliki oleh siswa. Gitu kan? Jadi STEAM fact-nya akan menjadi seperti ini, akan lebih ke interpretive skill, kemudian depend in both area, akan lebih berintegrasi di aspek kognitif, kita biasanya nyebut otak kanan, otak kiri gitu Bapak Ibu. Nah, kalau school without art, jadi di sini ada beberapa penelitian 6% menunjukkan bahwa bla 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 dan seterusnya di sini ini nampak bahwa hanya 3-4% saja yang aspek artnya itu bisa aktif di sini. Sementara kalau kita memasukkan school with art, nah di sini sampai persentasenya sampai 94% untuk bisa mengaktifkan kemampuan siswa kita lebih ke kreatif lagi. Nah, untuk yang brain focus-nya, untuk STEM kita memerlukan deductive reasoning, problem solving, inductive listening, and problem sensitivity. Saat kita memasukkan komponen art di sini, maka akan muncul yang kita sebut sebagai creativity and innovation. Kemudian berpikirnya tidak sekedar berpikir saja, Bapak Ibu, tetapi ada critical thinking and problem solving. Jadi bisa mengenhance siswa kita berpikirnya lebih kreatif lagi. Masuk lagi ke 4C yang tadi saya sampaikan, di situ ada communication, ada collaboration, kemudian flexibility and adaptability, lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat, terutama dengan perkembangan dunia yang begitu pesat.
Nah, di sini yang terakhir adalah aspek karakter, aspek sosial, and cross-cultural skills. Jadi siswa lebih bijak lagi, lebih bagus aspek sosialnya, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, di sini saya menampilkan beberapa kajian literatur. Jadi kita berpindah moving dari STEM ke STEAM. Banyak sekali kajian, saya hanya ambil beberapa dari reputable journal. Kalau bisa ngelacak, nanti silakan dicek. Ini saya ambil dari yang benar-benar reputable, dari STEM ke STEAM, gitu kan? Inactive and ecological continuum, sesuatu yang perlu kita continuekan untuk merubah dari STEM ke STEAM. Kemudian di sini yang paling menarik ya, ini dari Thinking Skill and Creativity Journal, STEM without art, a ship without a sail. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan, STEM tanpa art itu seperti perahu tanpa layar. Betapa susahnya perahu berlayar tanpa layar karena arahnya akan susah. Ini perahu yang konvensional yang zaman-zaman dulu. Jadi begitu filosofinya seperti itu. Ada paper yang mengulas seperti itu. Sehingga kita lihat tren untuk memasukkan art itu sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Nah, art tidak sekedar seni seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi art di sini lebih ke artistic ways of knowing. Tidak hanya keindahan, kecantikan, warnanya bagus, warnanya indah, tidak sekedar itu. Tetapi bagaimana kita menggali pengetahuan, kita menemukan pengetahuan, itu adalah suatu seni. Ya, kita sebut artistic ways of knowing. Jadi bisa dimulai dari perceptual awareness and discrimination, kemudian meta perception. Jadi tidak sekedar metacognition, Bapak Ibu, di sini ada meta perception, kemudian creative interpretation. Kita sadari, kita tahu bahwa setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Bukan berarti kita akhirnya menjustifikasi si A salah, si B benar, dan seterusnya, tetapi kita gabungkan menjadi creative interpretation. Kemudian dynamic and behavior and performance product, dan yang terakhir kritik. Ya, jadi lebih terintegrasi lagi. Saya mengambil conceptual framework for art learning. Di sini jadi ini adalah framework untuk art secara global ya. Ini art secara umum, tetapi kita bisa mengambil indikator-indikatornya untuk nanti kita bawa ke aspek science. Nah, jadi ada artistic processes, ada creating. Create ini related dengan Bloom taxonomy yang level paling tinggi ya. Kemudian di sini ada performing, presenting, producing, terus responding and connecting. Dua hal terakhir utama indikator untuk art di sini ini sangat-sangat related dengan bidang kita, yaitu science education. Mungkin fisika, biologi, kimia juga bisa ya. Maka untuk merespon, mengconnecting ini bisa kita tarik bagaimana cara kita menemukan atau memahami suatu teori. Menghubungkan antara satu teori dengan teori yang lain. Itu begitu cantiknya ya, bagaimana kita menggali, mengobservasi, bagaimana kita mengobservasi suatu fenomena, bagaimana kita tanggap terhadap suatu fenomena. Jadi ini bisa kita pakai, kita ambil frameworknya untuk masuk ke aspek STEAM di dunia pendidikan IPA khususnya. Oke. Yang berikutnya ini level integrasi ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah gambar yang sebelah kiri di sini, ini kita flashback ke masa lalu, gitu ceritanya. Jadi dulu kita menyebutnya itu subjek fisika, biologi, kimia, itu ya. Jadi konten spesifik, masing-masing berdiri sendiri. Kemudian semakin naik, di sini kita nyebutnya silo gitu ya. Ada disiplin spesifik, science, mathematics, engineering dan seterusnya. Naik lagi di sini menjadi multidisciplinary. Ada STEM plus art. Nah, level yang paling tinggi adalah STEAM, yaitu integratif. Jadi kalau multidisciplinary tadi hanya mengembeddedkan, memasukkan saja, menempelkan saja, tetapi level yang paling tinggi adalah STEAM, mengintegrasikan. Dari kesemuanya ini mengerucut di paling ujung, ya paling atas ini, sesuai dengan
goal utama kita semua ya. Kita semua punya tanggung jawab dan tugas di sini. Jadi kesemuanya mengerucut ke Sustainable Development Goals, di mana khususnya di SDG yang nomor 4, Quality Education. Tugas-tugas kita sebagai pendidik ya. Nah, untuk yang STEAM integratif ini, menurut FastQuest, saya ambil dari FastQuest, itu membagi menjadi beberapa level. Ya. Level yang paling rendah untuk ini adalah disciplinary. Jadi STEAM itu bisa kita ajarkan, bisa kita terapkan dengan pendekatan atau sudut pandang disciplinary. Jadi every discipline is learned separately. Jadi terpisah-pisah. Kemudian multidisciplinary, jadi disciplinary ditambah dengan shared theme. Ini 2-5 tahun yang lalu. Jadi kayak kalau pembelajaran IPA di SD gitu ya, itu ada tema gitu, tematik gitu. Kemudian interdisciplinary semakin naik, jadi 2 or more discipline are connected to gain deeper knowledge and better skill. Ini tadi yang disampaikan Pak Bevo, yang STEM tidak harus semuanya muncul, 2 or more, nah itu posisinya ada di interdisciplinary. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu yang paling tinggi posisinya, yaitu transdisciplinary. Jadi di sini interdisciplinary itu ditambah dengan real world problems. Jadi real world problems di sini bukan semata-mata problem nyata biasa. Tidak semua problem kita sebut sebagai real world problems. Jadi problem yang benar-benar kontekstual, yang benar-benar membutuhkan solusi, bahkan siswa bisa menemukan di sekitar mereka. Nah, itu nanti yang kita sebut sebagai real world problems. Saya akan lebih detail nanti menjelaskan di slide berikutnya. Nah, maka dari itu saya melakukan beberapa ini ya, literature review untuk mengkaji bagaimana sih tren penelitian di dunia sampai detik ini. Jadi dari STEM berpindah forward ke STEAM. Berdasarkan data yang saya peroleh, saya mencarinya menggunakan jurnal-jurnal atau artikel yang terpublikasi terindeks Web of Science. Jadi kalau kita lihat tren di sini, memang 10-15 tahun yang lalu STEM ini mendominasi. Kita kalau lihat trennya dia naik sampai di sini sekitar akhir tahun 2019-an. Itu trennya naik. Namun setelah itu Bapak Ibu, kita lihat di sini dia mengalami penurunan. Untuk judul-judul riset yang saya menggunakan keyword STEM education. Ya. Jadi ini bisa memberikan pandangan kepada kita seperti apa sih pergerakan penelitian di dunia sampai saat ini, sampai detik ini. Kemudian yang biru, grafik yang biru di sini, ini adalah STEAM education. Kita lihat memang di sini dia masih merangkak, karena beberapa tahun terakhir kemarin, 10 tahun yang lalu, STEAM memang masih belum banyak, karena trennya ke STEM. Namun Bapak Ibu, di tahun 2019 saat STEM mulai menurun, disinilah STEAM mulai merangkak naik, dia kelihatan trennya di sini. Nah, ini dia naik. Jadi disinilah posisi kita saat ini. Posisi kita saat ini lebih banyak riset yang menggali lagi, lebih mendip exploring itu tentang STEAM education. Kalau kita lihat di sini ya, ini meta analisis untuk negara yang banyak mempublikasi. Jadi memang didominasi dari USA karena kita tahu dia berasal dari sana ya. Terus berikutnya ada Cina, Australia dan seterusnya. Menariknya Bapak Ibu, pada saat saya search keyword STEM education, Indonesia berkontribusi di sini. Kelihatan negara kita ada publikasi yang terindeks Web of Science di sini. Saat saya lanjutkan ke STEAM education, nah USA semakin besar ya, oke, wajar ya. Kemudian ada yang baru, negara mana yang muncul banyak meneliti tentang STEAM education. Nah, di sini Korea Selatan ya, South Korea. Jadi ini adik-adik mahasiswa yang suka nonton drama Korea, jangan hanya dramanya saja yang ditonton, tapi publikasi artikel tentang STEAM atau yang lainnya juga bisa dilihat ya di sini. Tetapi kalau saya intip-intip dan lihat-lihat kecil-kecil yang di sini, Indonesia tidak muncul Bapak Ibu. Mungkin ada, tetapi tidak di jurnal yang terindeks Web of Science. Jadi inilah peluang kita
peluang Bapak Ibu, peluang saya juga, peluang adik-adik mahasiswa yang sedang mencari tren riset dan problem-problem permasalahan di dunia pendidikan. Inilah saat ini kita berada di sini, posisi kita ada di sini, novelty-nya ada di sini. Tuh. Nah, maka dari itu STEAM tidak semudah namanya mengajarkan dengan mencampur adukkan sains, teknologi, engineering, art, mathematics. Kalau kita lihat perspektif STEM, maka STEM itu objektif, logikal, analitik, useful. Maka kalau kita memasukkan unsur art di sini, dia lebih subjektif. Makanya tadi kan real world problem yang kontekstual, yang localized, lebih spesifik. Intuitif, perseptif, and novel, keterbaruan. STEM membutuhkan cara berpikir yang convergent thinking. Sementara art itu adalah divergent thinking. Art itu membutuhkan pola berpikir yang luas. Scientific process and research untuk yang STEM, kalau kita memasukkan unsur art, creative interpretation and collaboration. Ini yang utama, problem solving, critical thinking di karakteristik STEM. Tetapi saat kita memasukkan art, dia menjadi STEM, bukan hanya menyelesaikan masalah, bukan hanya problem solving, tetapi student bisa mencari problem. Maksudnya bukan cari masalah ya, tapi problem finding, mencari permasalahan yang ini loh benar-benar masalah nyata yang harus kita selesaikan, bukan sekedar masalah manipulatif. Ya, maka di sini dibutuhkan cara berpikir baru, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Ya, jadi di sini untuk mengajarkan STEAM, untuk kita mengimplementasikan STEAM, ada pola berpikir baru yang dibutuhkan. Tidak semerta-merta seperti saya sampaikan tadi. Maka a new way of thinking is very useful to implement STEAM education. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi untuk analytical thinking itu kan ranahnya yang STEM tadi ya, yang kognitif itu. Intuitive thinking ini aspek art ya, jadi otak kanan, otak kiri itu ada peranan di situ, dan irisan keduanya ada di tengah sini. Ini yang membantu kita untuk menjembatani bagaimana belajar STEAM dengan lebih mudah, yaitu irisan antara analytical thinking and intuitive thinking, artistic and scientific ways. Ini yang kita sebut sebagai design thinking. Nah, ini framework yang kami kembangkan, Bapak Ibu. Jadi, apa sih design thinking? Kenapa design thinking? Kenapa design thinking? Nah, jadi kenapa design thinking? Seperti teori belajar yang saya sampaikan di atas tadi menggunakan punyanya Vygotsky. Nah, kita menggunakan social constructivism learning theory. STEAM education juga berakar pada constructivism ya, yang social constructivism. Design thinking pun juga di situ. Nah, design thinking ini open minded, multidisciplinary, kemudian use creative to create innovative solution. Jadi design thinking akan membantu memudahkan kita untuk implement STEAM. Nah, ini saya mengambil salah satu contoh design thinking punyanya Stanford School Design Thinking Process. Ada banyak sekali menurut analisa saya yang cocok digunakan di dunia pendidikan yang ini ya. Jadi Google, kemudian Apple, itu perusahaan-perusahaan besar dunia menggunakan design thinking proses dalam mengembangkan produknya mereka. Nah, perusahaan-perusahaan besar sudah menggunakan ini lama sekali, Bapak Ibu. Kita masukkan sekarang ke dunia pendidikan. Karena kalau kita baca di kurikulum Merdeka memang memerlukan engineering design proses untuk cara berpikir. Maka design thinking ini sangat cocok untuk masuk di situ. Yang pertama, yang membedakan ini dengan yang lainnya adalah empathize. Empathize itu adalah meletakkan diri ke dunia nyata sesungguhnya yang ada masalah. Jadi saat kita mengajar menggunakan design thinking proses, kita meminta siswa kita untuk benar-benar merasakan permasalahan nyata itu di dunia nyata. Contohnya, kalau ada topik global warming, kita integrasikan dengan suhu dan kalor. Ya, jadi siswa mencari masalah, bukan siswa diberi masalah. Bedanya di situ. Siswa mencari masalah, lingkungan sekitarnya dia, mana orang-orang yang terdampak akibat pemanasan global. Oh, ada petani misalkan pernah gagal panen karena kemarau panjang.
maka dia harus mendatangi tempat itu, bersosialisasi beberapa hari di situ, melakukan interview, melakukan kajian lapangan untuk benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh petani. Atau kalau perusahaan kita nyebutnya user need, kebutuhan user. Dari empathize, kemudian kita masuk ke define. Jadi di sini nanti ada objektif yang muncul di situ, kemudian ideate, share idea, kemudian diverge and convert thinking. Jadi mulai beride bagaimana ya men-solve permasalahan ini, terus diwujudkan dalam bentuk prototype, gitu ya. Jadi bikin desain kasarnya, dan yang terakhir jangan lupa testing. Seperti engineering design proses, ini adalah siklus yang berulang. Maksudnya kita bisa reverse, bisa kembali lagi, misalkan sampai prototype ternyata ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang salah, kita bisa reverse kembali ke empathize. Jangan-jangan saat kita studi lapangan ada sesuatu yang hilang atau miss di situ, dan seterusnya. Jadi dari teori to practice, tadi saya menjelaskan teori-teorinya karena Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semua, grounded teori itu sangatlah penting. Dalam melakukan riset, dalam melakukan apapun kita harus paham dulu teorinya. Jadi teori dasarnya harus paham dulu, baru kita nanti bisa mengimplementasikannya ke praktis. Design thinking tadi kan dimulai dari empathize, define, ideate, prototype, test, and assess. Di sini ada design proses. Kemudian saya memappingkan, membuat framework, saya cocokkan dengan STEAM activity, maka ini sangat-sangat sesuai. Jadi kita bisa mengajarkan STEAM activity dengan bantuan pola berpikir design thinking. Karena kalau berdiri sendiri itu akan sangat-sangat sulit. Ya. Jadi dimulai dari make an art-based drawing to visualize the user need. User need yang saya sampaikan tadi, kebutuhan user, kebutuhan orang yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Kemudian dianalisis, kemudian dia beride sambil mengeksplain STEAM aspeknya, membuat prototype, sampai akhir tes dan assess. Nah, ini saya berikan contoh implementasi di sekolah. Topik yang saya ambil global warming ya. Jadi ini kalau di kurikulum Merdeka sangat-sangat memberikan kesempatan luas kepada kita untuk mengcombine beberapa capaian pembelajaran ya, dan durasi waktu yang diberikan sangat luas. Jadi dalam 1 tahun ya di pembelajaran itu hanya beberapa topik saja yang diberikan. Maka dari itu topik yang sedikit tadi bisa kita gali lebih dalam, kita berikan aktivitas mengenhance kreativitasnya siswa. Jangan lupa pemahaman konsep tetap menjadi hal yang utama. Ya, jadi global warming, kemudian saya gunakan di sini design thinking and STEAM. Core utamanya nanti selain pemahaman konsep terkait suhu dan kalor, global warming, pemanasan global siswa itu kuat, mereka juga kreatif, tapi kreatifnya secara ilmiah. Nah ini topik bahasan tersendiri yang kalau saya ceritakan nanti tidak selesai hari ini Bapak Ibu. Jadi kreativitas ilmiah bukan sekedar kreatif biasa, tetapi mengarah ke ilmiah. Nah di sini ini contoh ya kalau nanti kita mengakses, memastikan bahwa pemahaman konsepnya mereka itu benar. Nah menggunakan instrumen yang sebelah kiri, kemudian konsep-konsep pemahaman konsep ini tadi atau understanding-nya siswa itu kita implementasikan dalam mereka men-solve real world problem. Jadi kalau membuat produk, menyelesaikan masalah tidak sekedar menjawab menurut pendapat siswa kita, tapi ada konten dan konsep yang benar juga dalam menjawabnya. Nah, ini jadi ceritanya tadi waktu empathize permasalahan global warming itu, siswa ditugasi untuk mencari masalah di sekitar mereka. Maka dari satu kelas itu akan muncul banyak sekali field atau bidang atau masalah. Jadi tidak sama. Satu kelas silahkan dibebaskan kemanapun. Ada yang dia mencari di Batu, kota Batu ya, dekat kan dengan Malang, ini perkebunan sayur. Kemudian peternak ikan, ojek online. Nah, ini kan banyak yang memanfaatkan ojek online ya sekarang ya. Kemudian petani jeruk dan seterusnya. Ini dalam satu kelas itu banyak sekali masalah real yang diangkat. Mereka melakukan kajian beberapa hari ke sana, kemudian melakukan interview, benar-benar melihat permasalahan nyata dan menanyakan kepada petani atau responden yang ada di sana.
inginnya seperti apa. Bapak pernah gagal panen, gitu kan? Bapak pernah ternaknya banyak yang mati karena rumput kering semua, kemarau. Inginnya seperti apa? Gitu. Nah, beberapa dari mereka menginginkan ada sistem pertanian yang kuat terhadap cuaca ekstrim apapun, gitu. Kemudian ada yang di sini yang paling bawah ini, nah ini dampak pemanasan global terhadap sumber air minum PDAM di kota Kabupaten Malang. Itu karena kan sekarang debit air menurun, PDAM stoknya menurun untuk air yang disalurkan ke rumah-rumah. Nah, ini mewawancarai pegawainya di sana di bidang ketersediaan sumber air minum. Terus ditanya, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Setelah mereka melakukan empathize, meletakkan diri di dunia sesungguhnya, mereka beride dan membuat desain 2 dimensi. Nah, ini saya ambil yang PDAM tadi. Sebenarnya banyak yang lain, tapi saya ambil salah satu saja. Maka diharapkan setiap rumah itu punya smart watering system. Jadi punya desain rumah yang tidak membuang-buang air, yang bisa mensirkulasi air sehingga tidak boros begitu. Jadi siswa kita di sini mendesain rumah, kemudian ada tanaman, ada filtrasinya, nanti hujan yang turun itu ditampung, kemudian difilter, walaupun tidak digunakan sebagai air minum karena khawatir ininya ya apa namanya higienisnya, tapi ini bisa digunakan untuk kamar mandi, ngeflush toilet. Nah, jadi tetap nanti air akan mengalir. Ini mereka mendesain bentuk 2 dimensinya seperti ini. Yang ini sepertinya ditulis tangan ya sama siswa, yang ini dia menggunakan aplikasi, jadi boleh menggunakan aplikasi apapun. Terus ini adalah perwujudannya. Jadi proyek ini berlangsung selama 2 bulan karena integrasi antar 3 CP yang pemanasan global, suhu kalor, dan ekosistem. Nah, itulah pentingnya STEAM. Kita berpikirnya sudah tidak terkotak-kotak lagi. Harus berkolaborasi, terintegrasi, boleh dengan guru-guru yang lain bisa. Ya. Nah, di sini mereka mewujudkan desain 3 dimensinya, dan ini bisa bekerja. Maksudnya bukan sekedar market gini aja, tapi ini benar-benar air bisa ngalir, kemudian bisa terfilter, bisa disalurkan ke toilet dan seterusnya. Namun siswa tidak hanya sekedar berhasil membuat desain 3 dimensi dari permasalahan atau prototipe tadi, tetapi mereka juga bisa menjelaskan, ya, menjelaskan konsep suhu dan kalornya di sini. Maka untuk anak ini, kelompok ini, dia memberi pengatur suhu pada tandon. Nah, karena kan kalau tandon logam itu lebih efektif daripada plastik menurut analisa mereka. Kalau plastik itu lumutan, karena suhunya, kelembapannya itu dianalisa. Sehingga di sini kalau menggunakan logam, kendalanya cuma satu, kalau siang hari panas. Maka dia ada pengatur temperature di sini. Kemudian yang di sebelah sini ada pengatur apa lagi gitu. Jadi selain dia kreatif membuat produk, maka dia juga bisa menjelaskan secara konsep. Jangan sampai konsep kita lupakan. Oke, jadi itu tadi salah satu contoh ya proyeknya siswa. Kalau Bapak Ibu atau adik-adik semua ingin melihat, ada di YouTube ya, nanti ada YouTube-nya banyak sekali di situ. Kalau ingin contohnya seperti apa sih kegiatan empathize, seperti apa sih pelaksanaan design thinking, itu semua sudah terrecord, terekam, ada di sana semua. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari paparan pagi hari ini, yang pertama terkait dengan tuntutan zaman, bahwa zaman berkembang begitu cepat. Dan sekarang kita dalam era transformasi yang menuntut paradigma baru dalam teori dan praktek pendidikan, termasuk pendidikan IPA. Jadi pembelajaran sudah harus lebih terintegrasi lagi. Metaverse, kita tidak bisa mengabaikan itu. Dunia anak kita sekarang, dunia yang digital, yang ada dunia nyata, dunia maya terbaur jadi satu, dan seterusnya. Yang kedua, pendidikan STEAM dipandang sebagai paradigma baru pendidikan abad 21 yang relevan dengan perkembangan zaman secara global dan profil pelajar Pancasila dalam konteks Indonesia. Itu anugerah yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia ya, pelajar Pancasila. Yang ketiga, design thinking dapat dijadikan framework untuk mengimplementasikan STEAM dengan optimal karena design thinking membantu pola berpikir anak
dengan scaffolding seperti yang disampaikan oleh Vygotsky, sehingga memudahkan bagaimana siswa berpikir secara terintegrasi antar bidang disiplin ilmu. Dan yang terakhir, tren penelitian dalam 3 tahun terakhir telah nampak pergeseran arah pendidikan dari pendidikan STEM ke pendidikan STEAM. Jadi tren penelitian di bidang pendidikan STEAM ini diproyeksikan akan terus naik dari waktu ke waktu, karena grafiknya tadi kan belum mendekati titik saturasi, masih merangkak naik. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu dan peserta yang lainnya, semoga bisa menginspirasi dan ada hal positif yang bisa dipetik dari apa yang saya bagi di sini. Terima kasih. Bu Yayu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Erni, luar biasa ya untuk paparan materinya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita ada waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab bersama Bu Erni. Silakan bisa raise hand atau menulis pertanyaan di chat box. Oke, Ibu Diana, dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara sudah terdengar? Oke, agak keras ya. Silakan. Baik, izin bertanya terkait paparan materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Erni. Seperti yang telah dipaparkan bahwa STEAM ini merupakan mengintegrasikan mengenai art. Nah, dalam kenyataannya di lapangan, siswa ini kan memiliki tingkat intelektual yang berbeda-beda, memiliki motivasi belajar yang berbeda, memiliki critical thinking yang berbeda juga. Nah, bagaimana cara kita atau bagaimana kriteria siswa yang dapat menerima pembelajaran STEAM ini sehingga dapat tercapai sustainable seperti yang telah dipaparkan. Karena yang dapat kita ketahui bahwasanya STEAM ini juga harus memadupadankan antara pemahaman konsep dan juga kreativitas ilmiah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Diana. Bagaimana Bu Erni, langsung ditanggapi atau ditampung dulu? Boleh, langsung saja Bu Yayu. Oke, silakan. Oke, Mbak Diana, pertanyaan yang luar biasa, bagus ya. Nampak Mbak Diana benar-benar menyimak dengan seksama apa yang saya sampaikan tadi. Jadi memang betul, kita tidak bisa memungkiri bahwa karakter siswa kita berbeda-beda, gitu ya. Ada yang menonjol di bidang kognitifnya, kemudian ada yang menonjol di aspek lain, gitu. Nah, inilah cara kita saat ini, kesempatan kita untuk mengaktifkan semua itu. Jadi kalau siswa kita bagus di bidang kognitif, ya itu sudah banyak sekali ya pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, yang dulu-dulu juga fokusnya di sana. Nah, bagaimana dengan siswa kita yang kognitifnya kurang, sehingga kita bisa mengimplementasikan art gitu ya di dalam STEAM. Nah, di dalam STEAM ini art yang kita sebut, yang kita maksud di sini tidak semerta-merta hanya keindahan seperti yang saya sampaikan tadi, tapi bagaimana dia itu membawa diri dalam menyelesaikan permasalahan, bagaimana dia berpikir dalam menyampaikan idenya, itu termasuk art juga. Jadi art as a artistic way of knowing. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa aduh anak-anak ini kurang motivasinya, aduh anak-anak ini lemah di bagian ini. Itulah sekarang ya tugas kita untuk memotivasi mereka. Jadi pada saat kita mendesain pembelajaran tentunya kita harus menghadirkan sesuatu yang menarik dulu sehingga mereka bisa termotivasi. Terus kita rancang suatu pembelajaran yang mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengeksplor kemampuannya. Jadi kalau dia itu suka, contohnya sekarang ngetren anak-anak sekarang TikTok gitu ya, main TikTok. Nah, tidak apa-apa, nanti kita beri tugas mereka di mana menjelaskan atau dia mengkomunikasikan proyeknya itu bisa di video, reels, kemudian di-upload, kemudian meminta pendapat teman-temannya, meminta pendapat orang lain untuk memberi masukan di situ. Itu salah satu contohnya. Makanya tadi kenapa Mbak Diana ya yang saya tunjukkan di YouTube itu mereka melakukan interview, melakukan studi lapangan, direkam dan diunggah di YouTube. Itu memang ada challenge-nya, yang like-nya paling banyak, yang komennya paling banyak, nanti akan mendapatkan tambahan nilai. Itu adalah salah satu cara kita untuk menyemangati, mengaktifkan anak.
Jadi sudah tidak zamannya lagi sekarang belajar hanya duduk di kursi di ruang kelas, menghafal 1+1 sama dengan 2. Karena era metaverse 1+1 bisa jadi 5, tergantung penjelasannya. Oke, begitu Mbak Diana? Oke, bagaimana Mbak Diana? Baik, sudah cukup. Terima kasih Bu Erni penjelasannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Erni untuk paparannya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Ratri Yuda, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyambung dari pertanyaan Mbak Diana tadi. Mohon maaf, untuk suaranya bisa diperbesar? Ya. Apa sudah terdengar? Oke. Saya menyambung dari pertanyaan Mbak Diana tadi, di mana diketahui kalau di Indonesia ini kan untuk sarana prasarana serta teknologi maupun SDM-nya kan belum merata semuanya. Nah, apakah mungkin jika pembelajaran STEAM ini bisa diimplementasikan baik di sekolah ataupun tempat yang tertinggal? Seperti itu, karena mengetahui SDM dari guru maupun siswa juga berbeda-beda. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Bu Erni. Iya, terima kasih Bu Yayu. Terima kasih Mbak Ratri. Memang benar ya, kita sangat heterogen. Negara kita ini sangat kaya. Kaya dengan keberagaman, gitu kan, kaya dengan budaya. Jadi memang sangat luas sekali kalau kita ngomong secara statistik ya, standar deviasi untuk kemampuan itu sangat sangat luas, sangat beragam. Nah, tetapi ini jangan sampai menjadi masalah atau alasan sehingga kita tidak bisa mengimplementasikan STEAM. Tidak perlu yang muluk-muluk ya Mbak Ratri dan semuanya, tidak perlu yang muluk-muluk harus canggih sekali, harus menggunakan teknologi yang terkini, tidak. Apapun yang ada di sekitar sekolah, misalkan di daerah 3T gitu ya, apapun yang ada di sana bisa dijadikan sumber belajar. Termasuk proyek misalkan. Nah, proyek akhir tidak harus sesuatu yang mewah, tidak harus sesuatu yang bagus. Gunakan apa yang ada di sekitar. Bahkan dari barang sisa atau barang-barang bekas. Itu nanti akan sangat bagus sekali karena ini menyumbang visi misi dunia yaitu low carbon. Nah, jadi barang-barang itu bisa, tadi yang siswa saya tunjukkan di situ kan dia menggunakan barang-barang sisa ya, botol bekas botol susu, ya kan, kaleng susu. Nah, jadi Mbak Ratib dan yang lainnya, yang dimaksud dengan teknologi itu tidak selalu sesuatu yang canggih-canggih. Jadi apapun tadi sudah dibahas juga sama Pak Bevo. Kemudian STEAM, memang harus ada integrasi, tapi tidak harus yang begitu mewah dan canggihnya. Gitu. Maka dari itu, ini kesempatan kita untuk mengeksplor potensi apa yang ada di sekitar sekolah kita. Yang siswa itu benar-benar bisa melihat secara langsung. Makanya sekarang kan sudah tidak ini ya, tidak zamannya lagi. Misalkan kita ngajar di Malang di sini. Terus ngajar tentang suhu dan kalor. Kita menampilkan gambar salju. Salju nih. Anak-anak ditanya, "Ayo anak-anak perhatikan gambar ini." Tahu kalian apa ini? Ya, tahu kan salju. Pernah merasakan bagaimana rasanya salju? Nah, bagaimana caranya kita memaksakan anak kita harus berpikir yang sangat tidak pernah mengalami pengalaman salju secara langsung. Memang kalau media-media pembelajaran atau desain pembelajaran orang-orang dari luar negeri banyak yang menampilkan salju, banyak menampilkan ini itu. Nah, itu mereka memang sesuai kontekstual karena di negaranya ada salju. Tapi kalau sekarang di sini sesuaikan saja dengan potensi apa yang ada di sini. Baru nanti di elaborasinya, di pengembangannya kita bisa menambahkan informasi-informasi, ini loh ada teknologi seperti ini di negara sana. Ini loh ada seperti ini. Jadi semakin lengkap pengetahuannya siswa. Gitu ya Mbak Ratri? Oke, ada feedback dari Mbak Ratri? Mungkin cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Erni atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, silahkan kita masih ada sedikit waktu kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, sudah ada pertanyaan Bu Erni di chat sepertinya. Oh, oke. Bukan Oke.
Bukan pertanyaannya, masih tanggapan materi yang sangat menarik Bu Erni. Ibu tadi menjelaskan tentang aspek teori dan praktik. Oke, disusul pertanyaan Bu Erni. Mohon kiranya saya diberikan contoh masalah teoritis dalam penelitian pendidikan STEAM. Ini pertanyaan luar biasa nih. Ini tingkat tinggi nih. Masalah langsung ya Bu Yayu ya. Oke, silakan. Oke, masalah teoritis dalam penelitian pendidikan STEAM. Seperti yang kita ketahui semua ya, tidak bisa dipungkiri kalau kita melakukan riset itu harus mencari masalah secara teori dan masalah secara praktis gitu. Nah, ini siapa tadi Mbak Ibu Ayu Lestari? Ibu Ayu Lestari ya, luar biasa sekali. Jadi masalah teoritis sejauh yang saya kaji ya, sejauh yang saya teliti terkait pendidikan STEAM itu sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya Bu Ayu. Jadi banyak orang yang sudah meneliti tentang STEAM. Jadi STEAM itu apa sudah banyak dijelaskan, baik dari kajian SLR ataupun dia implementasinya sudah banyak. Namun dari sekian banyak yang mereka kaji, belum ada yang menyampaikan atau mengulas harus bagaimana kita mengimplementasikan STEAM ini di sekolah. Apakah serta-merta kita bisa memblend antara sains, teknologi, engineering, art, matematik, atau bagaimana? Nah, ternyata tidak semudah itu kan. Maka di sini ada permasalahan, yaitu belum adanya teori yang membantu siswa berpikir secara terintegrasi. Jadi masalah teorinya adalah tidak ada teori yang membantu bagaimana siswa bisa berpikir secara terintegrasi, terutama mengaktifkan art di dunia sains, topik bicara kita ya, ruang lingkup kita di dunia sains. Sementara kalau kita lihat kreativitas itu kan sesuatu yang general. Kreativitas itu sesuatu yang umum gitu. Bagaimana kita menarik kreativitas dan art ini ke dunia sains? Itu yang belum ada. Jadi Bu Ayu, permasalahan teoritis dari pendidikan STEAM ini adalah diperlukan cara berpikir baru bagaimana mengimplementasikan STEAM. Nah, salah satunya saya mempropos menggunakan design thinking tadi, di mana sangat cocok tahapannya dengan karakteristik dari pembelajaran STEAM. Begitu. Baik. Oh, masih ada, Bu. Masih ada lanjutannya itu, Ibu. Mohon tips, Bu Erni, bagaimana cara kita menemukan masalah teoritis tadi? Oke, terima kasih, Bu Ayu. Tips ini yang pernah saya lakukan ya, Bu Ayu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga punya tips dan cara tersendiri untuk menemukan permasalahan secara teoritis. Yang paling mudah adalah kita harus mengkaji secara literatur review, karena permasalahan teoritis ini adanya di artikel-artikel atau di publikasi yang sekarang banyak beredar. Cari kemudian lakukan systematic literature review, cari finding dari masing-masing artikel, kemudian cari problemnya. Nah, dari situ Bu Ayu bisa memetakan, membuat meta analisis atau konten analisis yang nantinya kita bisa tahu permasalahan ini sebenarnya di mana letaknya dan diperlukan apa untuk perbaikan atau implementasi berikutnya. Oke, semoga bisa menjawab ya Bu Ayu. Oke, terima kasih banyak Bu Erni, sangat mencerahkan. Baik, pertanyaan terakhir Bu Erni dari Mbak Lovira Salsabila, silakan. Baik, Bu Yayu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Bu Erti. Nah, yang tadi kan Ibu menjelaskan bahwa pembelajaran pendekatan STEAM ini nanti mengerucut ke pendidikan yang berbasis sustainable development. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengintegrasikan pembelajaran pendekatan STEAM ini ke pendekatan education for sustainable development? Terima kasih, Bu. Oke, silakan Bu Erni. Ya, terima kasih Mbak Lovira. Jadi saya sedikit luruskan ya Mbak ya, Sustainable Development Goals itu bukan integrasi pembelajaran, itu tujuan ya. Tujuan akhir nantinya dunia ini harapannya akan sustain
di bidang A, B, C, D, banyak sekali sampai 17 itu. Nah, salah satu peran kita, porsi kita di bidang education. Nah, di situ harapannya dengan STEAM ini kita bisa membuat pendidikan yang sustain, maksudnya yang berkelanjutan, yang sesuai dengan perkembangan zaman, yang bisa mengaktifkan semua potensi siswa. Kita tidak bisa mengatakan siswa pandai hanya berdasarkan nilai kognitif. Itu. Ya, Bu Yayu dari saya. Oke, terima kasih Bu Erni. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk sesi penyampaian materi telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.